Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, baik, Bu. Baik. Sehat. Baik, Bu. Alhamdulillah. Lapar, Bu. Alhamdulillah anak-anak ibu sudah dalam keadaan sehat. Iya, Beni, nanti setelah ini ada jam istirahat bisa makan ya. Lapar-lapar terus Benny ini dari tadi. Ya, Dari ya tadi pagi jadi sampai materi sekarang kita Benny hari lapar ini terus. anak-anak adalah asas kontinuitas. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong ketua kelasnya Samsul dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, untuk mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Samsul sudah dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Nah, selanjutnya Ibu sudah share link pretest di grup WA kalian. Silakan kalian klik dan kalian kerjakan. Waktunya 1 menit. Jadi ini fungsinya untuk mengetahui pemahaman awal kalian sebelum mempelajari materi hari ini. Silakan anak-anak dikerjakan. Sudah, Bu. Sudah ya? Baik, Ibu lihat semuanya sudah mengumpulkan. Terima kasih. Nah, di sini Ibu ingin mencoba menampilkan ice breaking. Jadi fungsinya apa? Untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Jadi kalau Ibu ucapkan selamat pagi, kalian tepuknya 3 kali. Kalau Ibu ucapkan selamat siang, kalian tepuknya 2 kali. Kalau Ibu ucapkan selamat malam, kalian bilangnya tepuknya setengah. Segini setengah. Oke, Ibu tes ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Nah, sudah waktunya tidur ya. Oke, Ibu lihat anak-anak Ibu sudah semangat dan konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sekarang silahkan kalian amati video berikut ini. Nah, dari video yang kalian tadi tonton, seperti apa yang kalian amati? Coba Uyun, video apa yang tadi kalian tonton? Andriani, coba Tadi Andriani. saya lihat pancaran airnya berbeda-beda, Bu. Tadi yang pertama itu dekat, terus jauh begitu, Ibu. Pancarannya deras dan jauh. Iya, jadi tadi itu ada spray nozzle ya yang diputar pada selang petugas pemadam kebakaran. Nah, ternyata tadi Andriani sudah melihat adanya perbedaan kecepatan aliran airnya ya, katanya ada yang deras, ada yang tidak. Nah, nanti kita simpan dulu jawabannya. Jadi anak-anak, selang pemadam kebakaran ini, selang yang digunakan pada petugas pemadam kebakaran adalah salah satu penerapan dari asas kontinuitas. Nah, jadi bermanfaat sekali asas kontinuitas ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu harap kalian bersemangat untuk mempelajari materi asas kontinuitas pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat menganalisis hubungan antara kecepatan fluida dan luas penampang secara tepat. Yang kedua, Ibu harapkan anak-anak Ibu mampu mengaitkan penerapan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dan yang ketiga yaitu diharapkan anak-anak Ibu setelah melakukan percobaan menggunakan simulasi PET itu dapat membuktikan pengaruh luas penampang terhadap kecepatan aliran fluida. Nah, ini ada video lagi, silahkan kalian tonton ya. Jadi di sini ada Baim ingin menyiram tanaman menggunakan selang. Anaknya Ibu ya, Bu? Lain anak Ibu ini. Ini Ibu ambil dari YouTube. Oh, saya kira adiknya Benny.
Oke, jadi tadi Baim menyiram tanaman menggunakan selang ya. Nah, apa yang akan terjadi ketika ujung selang diperkecil dengan cara menutup sebagian ujungnya? Coba tadi Hendra, bagaimana ketika Baim menutup ujung selangnya? Apa yang terjadi pada aliran airnya? Baik, Bu. Jadi dari video tadi saya lihat waktu Baim menutup selangnya airnya menjadi semakin cepat, Ibu. Tapi waktu belum ditutup airnya tidak terlalu cepat mengalirnya. Baik, terima kasih Hendra. Nah, apakah besar dan kecilnya ukuran selang mempengaruhi kecepatan air? Bagaimana menurut Reca? Mempengaruhi, Bu. Reca. Mempengaruhi ya. Nah, untuk mengkonfirmasi jawaban kalian, apakah sudah sesuai dengan asas kontinuitas yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan melakukan percobaan menggunakan simulasi PET. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu Yesi, Uyun, dan Yodia. Kelompok 2 ada Andriani, Beni, Maria, dan Samsul. Kelompok 3 Hendra, Reca, dan Veronica. Silahkan kalian membentuk kelompoknya. Tidak ada yang minta tukar anggota kelompok ya. Silahkan kalian berkelompok dan bekerja sama masing-masing anggota kelompok serta bertanggung jawab. Siap, Ibu. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Sudah ya? Sudah. Sudah. Bu. Oke, Hendra, Ibu minta tolong bagikan LKPD-nya ke teman-teman. Baik, Bu. Baik, terima kasih Hendra. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya ya. Sudah, Ibu. Nah, silahkan dibuka. Di LKPD-nya di situ ada barcode. Jadi barcode ini kalian bisa scan menggunakan aplikasi scan QR kalian. Kemudian nanti akan muncul simulasi PET-nya. Nah, nanti di situ ada prosedur kerjanya. Di LKPD-nya sudah Ibu sampaikan prosedur kerjanya. Apakah Ibu perlu jelaskan ulang atau sudah dipahami? Anak-anak bagaimana? Sudah paham, Bu. Sudah paham ya? Bisa, Bu. Paham, Bu. Ya, baik. Jadi silahkan kalian kerjakan. Kalian kerjakan ya. Oke, mungkin Ibu kasih demonstrasi sedikit. Oh, awal-awal aku masuk mau. Ini, kamu ribut Beni, sekali gini. Beni ribut ribut, terus, Bu. Beni. Ibu Beni Beni, ribut terus, Bu. Bu. Dari Beni pelajaran ribut kimia terus dari begitu, Bu, tadi. Beni. Udah lapar, ribut terus. Beni, tolong ya. Bukannya ribut, Beni. Ini setiap pelajaran. Iya, nanti itu akan ada penilaiannya. Kalau anak-anak yang ribut, nanti akan Ibu sampaikan ke wali kelasnya biar mendapatkan poin. Beni, tolong bekerja sama. Nah, tolong anak-anak perhatikan. Jadi ini ada aliran fluida. Jadi di sini ada fitur kecepatan dan juga flux meter. Nanti kalian aktifkan flux meter. Di sini kalian tinggal klik fungsinya apa untuk mengetahui luasnya. Jadi ini luas pipanya ada 3,1 meter kuadrat. Nanti di sini ada kelajuan aliran ya 5.000 liter per sekon. Tolong jangan diubah-ubah karena ini mau kita jaga konstan debit alirannya. Jadi jangan diubah-ubah, jangan digeser-geser. Yang kalian ubah hanya luas penampangnya. Jadi ini luas penampangnya kan 3,1. Untuk mengetahui kecepatannya bagaimana? Tinggal ditarik. Ini kalian tekan, baru kalian tarik sampai ke posisi di tengah pipanya, itu nilainya akan terbaca. Jadi untuk luas 3,1, kecepatannya 1,6. Nah, untuk percobaan kalian itu kan ada 5 percobaan ya, ada 1 meter persegi, 2 meter persegi, sampai 5 meter persegi. Gimana cara ngubahnya? Ini tinggal kalian tarik nih. Yang di atas, posisi kuning yang bagian atas, sama posisi kuning yang bagian bawah. Nanti kalian geser ini. Sorry, ini flux meternya tinggal digeser. Tarik ya. Nah, nanti akan terbaca. Ini masih 0,8, jadi kalian sesuaikan sampai 1. Nah, ini 1. Nanti tinggal diukur kecepatannya bagaimana. Paham ya anak-anak? Paham, Paham, Bu. Sekarang
Silakan kalian kerjakan bersama kelompoknya, waktunya 30 menit dari sekarang. Baik, Bu. Sudah selesai? Kami sudah, Ibu. Kelompok kami sudah. Ya, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil percobaan kalian. Silakan kelompok 1 nanti mempresentasikan rumusan masalah, hipotesis, dan tabel pengamatan. Untuk kelompok 2 hasil pertanyaan diskusinya, dan untuk kelompok 3 kesimpulan. Untuk kelompok 1, Yudia mungkin bisa ya mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan dia. Baik, Ibu, apa hasil kerjaan kami sudah terlihat, Ibu? Masih loading loh, ya sudah terlihat. Baik, Ibu, dari hasil diskusi yang kami lakukan di kelompok 1, rumusan itu bagaimana hubungan luas penampang terhadap kecepatan aliran fluida. Hipotesisnya, semakin penampang, maka kecepatan aliran fluida makin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil luas penampang, maka kecepatan aliran fluida semakin besar. Untuk tabel pengamatannya kami sudah isi, Ibu. Dan ini pengamatan kami untuk luas penampang 1 meter, kecepatannya 5 meter per sekon. Untuk yang 2 meter kuadrat, kecepatannya 2,5 meter per sekon. Untuk yang 3 meter kuadrat, kecepatannya 1,7 meter per sekon. 4 meter kuadrat, kecepatan alirannya 1,3 meter per sekon. Dan yang terakhir, yang 5 meter kuadrat, kecepatan alirannya 1 meter per sekon, Ibu. Baik, terima kasih. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana untuk kelompok 2 dan 3? Apakah ada perbedaan untuk hasilnya? Sama, Bu. Sama, Kami Bu. sama. Sama ya. Oke, untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Andriani. baik, Ya. Ibu. Sudah terlihat, Ibu? Sudah. Baik, teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan pertanyaan diskusi yang ada pada LKPD. Untuk soal yang pertama, berdasarkan tabel 1, bagaimana hubungan luas penampang terhadap kecepatan aliran fluida? Nah, jawaban kami adalah semakin besar luas penampang suatu fluida, maka semakin besar kecepatan aliran fluida tersebut atau sebaliknya. Kemudian pertanyaan yang kedua, pipa yang mempunyai penampang A1 dan A2 digunakan untuk mengalirkan air. Jika luas penampang A1 20 cm kuadrat dan luas penampang A2 100 cm kuadrat, hitunglah perbandingan kecepatan aliran pada penampang A1 dan A2. Nah, tadi kami sudah oret-oret, Bu, untuk diketahuinya A1 20, A2 100. Kemudian ditanya P1 berbanding P2. Nah, kita menggunakan rumus azas kontinuitas, teman-teman. Di sini kita sudah temukan persamaan kalau P1 sama A1 itu berbanding terbalik. Jadi ya udah rumusnya P1 per P2 sama dengan A2 per A1. Ini berbanding terbalik sehingga didapatkan tinggal dimasukkan ini 100, ini 20 sama dengan 5 berbanding 1. Kemudian pertanyaan yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Diketahui kecepatan aliran fluida terbesar hingga terkecil yaitu VA lebih besar dari VC, lebih besar dari VB. Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Berikan penjelasan jika kalian menyatakan setuju ataupun tidak setuju. Nah, kalau dari kelompok kami tidak setuju, Bu, karena tabung besar AA lebih besar dari AC dan AB. Seharusnya pernyataan yang benar berkaitan dengan kecepatan aliran fluida, yaitu VA kurang dari VC kurang dari PB, di mana pipa B memiliki kecepatan terbesar dari pipa C dan A karena pipa B memiliki luas penampang paling kecil. Hal ini sesuai dengan azas kontinuitas yang tadi sudah kita praktikkan, Bu. Itu dari kami, Ibu. Baik, terima kasih. Presentasinya dari kelompok 2 bagus sekali ya. Jawabannya bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 3? Sudah sesuai? Sudah sesuai, Bu, sama. Sudah sesuai. Oke, Ibu apresiasi untuk kelompok 2. Aplaus dulu.
Selanjutnya kelompok 3 silahkan mempresentasikan hasil kesimpulannya ya, anak Hendra. Baik, Bu. Silakan. Oke, jadi Ibu Guru dan teman-teman, berdasarkan hasil percobaan yang sudah kita lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar luas penampang, maka kecepatan aliran fluida akan semakin kecil. Kemudian semakin kecil luas penampang, maka kecepatan aliran fluida semakin besar. Berdasarkan percobaan, dapat diperoleh hubungan persamaan azas kontinuitas, yaitu A1V1 sama dengan A2V2, atau luas penampang 1 dikali kecepatan 1 itu sama dengan luas penampang 2 dikali kecepatan 2, Ibu. Baik, terima kasih Hendra untuk presentasinya. Untuk yang lain, Ibu rasa sama ya? Karena ini sudah ada, Ibu cantumkan di bahan ajarnya. Jadi Ibu apresiasi sekali untuk kelompok 1, 2, dan 3 telah mempelajari bahan ajar yang Ibu bagikan. Jadi ada literasinya ya. Oke, untuk selanjutnya, ini tadi hasil dari pengamatan kalian. Jadi terlihat ya, semakin besar luas penampangnya, maka kecepatan alirannya semakin kecil. Nah, apa sih asas kontinuitas? Ibu akan bahas lebih lanjut. Jadi asas kontinuitas itu adalah ketentuan yang menyatakan bahwa untuk fluida yang tak termanfaatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran debit di setiap titik volume fluida tersebut adalah sama. Jadi debit alirannya di pipa 1 di sini luas penampangnya lebih besar daripada luas penampang pipa 2, itu debit alirannya sama. Debit aliran itu Q ya, jadi Q1 sama dengan Q2, di mana debit itu rumusnya adalah luas penampang 1 dikali dengan kecepatan 1, sama dengan luas penampang 2 dikali kecepatan 2. Nah, karena bentuknya kita anggap di sini bentuknya adalah lingkaran, itu kan kita tahu ya rumus luasnya adalah VR kuadrat atau seperempat VD kuadrat. Jadi hubungannya dengan diameter nanti D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2 juga sama ya. Jadi semakin besar diameternya, artinya kecepatannya semakin kecil dibandingkan dengan yang diameternya kecil, kecepatannya menjadi semakin besar. Jadi seperti itu prinsip dari asas kontinuitas. Nah, di sini ada kasus. Kalau tadi kan ini pipanya sejajar ya. Sekarang bagaimana kalau bentuk pipanya bercabang? Jadi di sini ada pipa 1 itu bercabang menjadi pipa 2 dan pipa 3. Pipa 2 diameternya 10 mm, pipa 3 diameternya 5 mm. Nah, tadi kan sudah tahu ya prinsip dari asas kontinuitas. Coba sekarang Ibu tanya Samsul. Samsul, apakah debit di pipa 1 ini sama dengan debit di pipa 2? Samsul? Ya, oke. Sepertinya Samsul Melamun nih Samsul. melamun. Lagi melamun Samsul, apa yang dipikirkan? Ayo, Melamun Samsul, Bu. konsentrasi Samsul. Belum makan itu, Bu, belum makan. Tadi enggak sempat ke kantin saya lihat. Nanti ya setelah ini Ya, kalian jamnya akan pakai ke saya kantin lagi jam lumayan istirahat. lagi. Oke, coba Samsul debitnya yang mana? Apakah debit di pipa 1 sama dengan debit di pipa 2? Pipa 1 sama dengan tidak, Bu. Tidak ya, berbeda. Jadi di sini pipa 1 ini adalah inputnya, anak-anak. Jadi pipa 1 ini adalah inputnya, sedangkan dia bercabang menjadi pipa 2 dan pipa 3, artinya debitnya ini adalah outputnya. Jadi Q1 itu sama dengan Q2 ditambah Q3 harusnya. Ya. Nah, Ibu. sekarang coba Ibu tanya Andriani. Ya, Bu. Oke, kecepatan alirannya yang mana yang lebih cepat antara pipa 3 dengan pipa 2? Antara pipa 3 sama pipa 2. Nah, Ya. berarti kita lihat luas penampangnya, Bu. Karena luas penampang di pipa 3 ini lebih kecil, berarti kecepatannya lebih besar berdasarkan praktikum tadi. Baik, berarti sudah paham ya konsepnya dari asas kontinuitas. Karena dia diameternya lebih kecil, artinya untuk pipa ketiga, artinya di sini kecepatan alirannya menjadi lebih besar. Nah, untuk pipa 5 dan pipa 4, karena dia diameternya sama, berarti kecepatan alirannya bagaimana?
Sama. Sama juga. Oke. Pintar semua sudah anak-anak Ibu sudah paham mengenai asas kontinuitas. Nah, jadi ini ada poin yang Ibu catat di sini agar kalian mudah diingat. Jadi untuk asas kontinuitas itu yang pertama debitnya sama ya. Kemudian luas penampang berbanding terbalik dengan kecepatan. Diameter atau jari-jari juga berbanding terbalik dengan kecepatan aliran fluida. Nah, tadi di awal kalian sudah melihat penerapan asas kontinuitas yaitu penggunaan selang pada petugas pemadam kebakaran, kemudian selang untuk menyiram tanaman. Nanti juga ada di sini pipa untuk saluran rumah tangga. Jadi ini pipa PDAM yang disalurkan untuk saluran rumah tangga, kemudian ada pipa irigasi yang biasa digunakan di pertanian. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian menyimpulkan dari proses pembelajaran kita. Coba Recha, bisa bantu Ibu menyimpulkan? Baik, Nah, Bu. Ya, jadi kita mau mempelajari beberapa besaran. Yang pertama, pada setiap penampang itu sama. Semakin besar luas penampang pipa, maka kecepatan alirannya dan sebaliknya. Tadi kita juga sudah belajar persamaannya. Persamaannya A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Kemudian untuk penerapan asas kontinuitas dimanfaatkan tadi udah dicontohkan untuk menyiram tanaman, selang pemadam kebakaran, dan irigasi. baik, terima kasih buat Recha sudah membantu Ibu menyimpulkan. Mungkin untuk Uyun, Uyun bisa bantu Ibu refleksi pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan Uyun setelah melakukan percobaan dan mendapatkan konsep dari percobaan itu? Silakan Uyun. Baik Ibu, Alhamdulillah hari ini saya senang sekali belajar. Tidak seperti yang kemarin Ibu yang monoton. Kayak hari ini pakai pet, jadi saya senang sekali ya. Semoga Ibu Rini besok lagi pakai. Ya, Uyun. Jadi besok nanti pertemuan selanjutnya kita masih menggunakan PET ya. Jadi ternyata PET ini membangkitkan semangat Uyun untuk dan juga mungkin teman-teman yang lain ya untuk Ya, belajar. Ya, nanti minggu depan kita menggunakan PET lagi. Oke, tadi kalian sudah paham itu konsepnya dari asas kontinuitas. Silahkan, ini linknya sudah Ibu share lagi di grup WA. Silakan kalian klik dan kalian kerjakan waktunya 2 menit cukup ya. cukup Bu. Silakan dikerjakan. Sudah Bu. Hasilnya langsung keluar kan? Samsul dapat berapa? 100 Bu. Oh, hebat Sudah 100 Samsul. Bu. Ya, ini juga Ibu lihat ini rata-rata sudah paham semua konsepnya. Paling cepat jawabnya Bu. Paling cepat di sini, paling cepat. Oh iya. Hebat Samsul. Oke, untuk materi selanjutnya itu adalah hukum Bernoulli. Nanti kita juga masih akan sama mencari konsepnya menggunakan simulasi PET. Nah, jadi minggu depan bawa HP lagi ya. Pasti Benny nih yang paling senang kalau bawa HP. Ya Bu, dihabisin makanan saya tadi Pak Benny. Oke, selanjutnya Ibu minta tolong Ketua kelas untuk pimpin berdoa lagi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapat ibadah ya. Ya Bu, amin. Untuk mengakhiri pelajaran kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk partisipasinya sudah sangat aktif sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.